Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum online pemrograman dan aplikasi komputer acara ke-6 yang akan belajar tentang MATLAB, M-File, dan statement control. Apa sih M-File? M-File itu merupakan sekumpulan perintah MATLAB yang dituliskan dalam bentuk file. Disclaimer aja nih, sebenarnya itu kita bisa nulis perintah MATLAB yang sederhana di komen video ini. Tapi untuk perintah-perintah MATLAB yang panjang, rumit, dan kompleks itu disarankan untuk menggunakan M-File. Selain praktis, M-File juga aman karena bisa di-save, sehingga kapanpun kita bisa menggunakan program itu. Nah, M-File sendiri punya dua tipe. Ada yang script atau program M-File dan fungsi atau function M-File. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita coba aja di M-File. Kita bisa klik New, Script. Tampilannya seperti ini. Kita bikin yang mudah-mudah aja ya. Zaman SD kita diajarin cara menjumlahkan. Kali ini kita pengen bikin program untuk menjumlahkan, atau kalkulator lah istilahnya. Pertama, kita definisikan A sebagai input nilai. A sama dengan input. Oke, setelah variabel inputnya sudah ditulis, kita tuliskan rumusnya ditambah dengan C. Setelah semuanya siap, kita save. Kita bisa save jumlah. Setelah itu kita bisa langsung running. Kita masukkan angkanya, misalkan 2. Oke, hasilnya udah ketahuan 11. Itu untuk yang script. Gimana yang function? Kalau function itu ada template-nya. Atau kalau kita tulis function kurung siku, outputnya misalkan apa ya? Oke, kita mau bikin apa nih? Gimana kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian? Untuk penjumlahan kita bisa P1, pengurangan P2, perkalian P3, perkalian P4. Lalu didefinisikan sebagai nama inputnya, nama fungsinya. Gimana ya kalau PK aja. PK terus inputnya apa? Inputnya bilangan. Itu bisa A, B, 2 aja ya, 2. Oke. Lalu di dalamnya kita tulis definisikan P1 itu apa? P1 itu merupakan pertambahan atau penjumlahan. Itu berarti A ditambah B. Kalau P2 itu A dikurangi B. Kalau P3 itu A dikali B. Sedangkan P4 itu A dibagi B. Oke, kalau semua sudah siap, kita save. Dan namanya harus sama dengan nama fungsi di sini, PK. Oke. Lalu di command window kita bisa panggil PK. Terus kita masukkan input nilainya, misalkan 1 dan 2. Di enter, lalu akan muncul dari P1, P2, P3, P4. Oke. Itu yang function. Teman-teman juga dilatih pada latihan 1. Oke, selain itu di MATLAB juga belajar tentang fungsi umum dan variabel. Help misalnya. Help fungsinya untuk mengetahui petunjuk pemakaian suatu fungsi. Jadi dalam sini teman-teman bisa cari fungsi-fungsi, terus nanti akan dapatkan definisinya, contoh-contohnya seperti itu di help atau di sini help. Oke, yang lain misalkan
num to str, mengkonversi numerik menjadi string. Misalkan contohnya kita pengen tulis umur Lord Adi 42 tahun. Oke, kita definisikan namanya siapa, namanya oke, enter, maka tertulis umur Lord Adi 42 tahun. Nah, num to str ini fungsinya adalah mengubah numerik menjadi string, sehingga bisa ditulis string seperti ini. Selanjutnya ada juga fungsi matematis, ya kan dibaca sendiri. Teman-teman juga berlatih latihan 2 untuk mencari fungsi dari sintaks yang berikut. Ada intro demo. Lalu untuk statement control, ada 2 juga statement control, ada pernyataan iteratif dan continue and break. Pernyataan iteratif itu seperti loop, ketika syaratnya itu terpenuhi maka akan berjalan, ketika tidak terpenuhi akan berhenti ketika diakhiri dengan n. Ya, contohnya oke, misalkan programnya seperti ini dan kita namakan siram. Kita coba run, misalkan nilai beban, misalkan 70, aman, tidak perlu disiram, seperti itu contohnya. Jadi ada while n. While n ini ketika prasyarat itu terpenuhi maka akan jalan, kalau tidak terpenuhi ya udah, program akan berhenti. Contohnya program untuk menentukan faktorial bilangan. Kalau for n sudah ditetapkan prasyaratnya dan akan berhenti sendiri. Continue break ini ketika kita pengen melompatin suatu bilangan tapi tetap lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Oke, misalnya itu digunakan untuk apa? Misalkan kita pengen melewati sebuah nilai tapi tetap lanjut sampai proses itu selesai. Misalkan for i sama dengan 1 sampai dengan 10 i save cnt cntn, kita run, akan nilai 5 dan 7 dilompati tapi tetap lanjut sampai iterasinya ke 10 gitu. Kalau break gimana? Kalau break itu akan berhenti walaupun iterasinya tidak sampai 10. Contohnya di sini misalkan break gitu ya, save, taran, maka cuma 1, 2, 3, 4, 5 nya lompat langsung di break gitu. Lalu teman-teman juga latihan 3 untuk mengevaluasi program ini apakah berjalan dengan baik atau tidak. Kalau ada kesalahan diperbaiki. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.